Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan natanawalu biha ar-rahmata wal ghufran. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali kita semua pada siang yang penuh berkah ini. Allah berikan kemudahan untuk bersama-sama menyambut seruan Allah, bersama-sama kita melangkahkan kaki kita bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya setiap niat, langkah dan hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya, menjadi wasilah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan kiranya semua amal saleh kita Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana rahmat Allah selalu mengalahkan dan mendahului kemurkaannya. Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku selalu mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad, umat Nabi terakhir yang umurnya relatif pendek. Kata Rasulullah SAW, umur umat Nabi Muhammad kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina was sab'in." Umur umatku itu antara kisaran 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit yang melewati dari 70 itu. Namun demikian, walaupun umat ini Allah kasih umur yang tidak panjang, relatif pendek, tapi dengan rahmat Allah umat ini diberikan waktu-waktu istimewa, waktu-waktu di mana apabila umat ini kita semua bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, kita akan meraih prestasi amal
bahkan bisa mengalahkan, melampaui umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umpamanya umatnya Nabi Nuh sampai mungkin 1000 tahun atau sekitar itu, dan umat-umat Nabi yang sesudahnya juga relatif semua panjang-panjang, dan mereka tenaganya lebih kuat ya, fisiknya lebih keker, lebih hebat. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad di akhir zaman mungkin relatif lebih pendek, tenaganya tidak lebih kuat, fisiknya juga tidak lebih kuat. Tapi ketika kita bisa menggunakan kesempatan waktu-waktu istimewa itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan bisa berikan kepada kita prestasi amal yang melampaui umat-umat terdahulu. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan istimewa ini, waktu-waktu yang luar biasa yang Allah lipat gandakan pahala dan kebaikannya untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Dan sebaliknya betapa ruginya bila kita tidak bisa menggunakan momen-momen istimewa yang sangat luar biasa yang akan Allah balas dengan pahala berlipat ganda ini berlalu begitu saja. Di antara momen istimewa, waktu yang sangat bernilai yang apabila kita isi dengan amal soleh Allah akan memberikan lompatan pahala amal yang luar biasa adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Itulah kalau kita perhatikan bagaimana kita meneladani dulu para sahabat, para salafus saleh, mereka begitu bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini lalu mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Dan itu pula teladan dari Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW. Ketika menjelang Ramadan, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada sahabatnya, ayuhan nas, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Wahai sahabatku, wahai umat Islam, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang Allah berkahi. Iftaradallahu siyamahu, Allah akan wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dikatakan fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan itu Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa tuhlaqu abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dibelenggu setan-setan. Dan yang istimewa yang akan memberikan kepada kita pahala limpatan amal yang luar biasa, dikatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu Allah akan berikan kepada kita, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya, ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu karena begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah mengingatkan ini, lalu dalam hadis ini ditutup diingatkan, kata Rasulullah SAW, man hurrima khairaha faqad hurim. Siapapun yang berhak terhalang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan ini, maka sungguh dia sayang sekali, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu kita yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, tinggal beberapa hari di hadapan kita juga kita akan mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu seharusnya kita bersungguh-sungguh, kira-kira apa, upaya apa, langkah-langkah bagaimana supaya kita apabila Allah kasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang tahu diuntung, orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan berbagai macam amal soleh, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Para ulama tentu banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan. Tetapi waktu juga mungkin saya akan bacakan sekilas saja. Yang pertama kata para ulama, nastaqbiluhu bil farahi was surur. Pertama, setiap kita hendaknya ketika menjelang Ramadan kita punya harapan dengan semangat dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bagi kita Ramadan adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang muslim, seorang mukmin Allah berikan rahmatnya, ridhonya, karunianya, maka sudah seharusnya dia itu harus bergembira dan bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
hendaknya kalian katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, hendaknya mereka bergembira dan bersyukur. Karena rahmat Allah, karunia Allah itu lebih baik dari semua yang mereka upayakan. Yang kedua, nastaqbiluhu bintihazil fursah al-ghaliyah. Yang kedua, setiap kita hendaknya menggunakan momen Ramadan ini sebagai momen istimewa, kesempatan yang luar biasa, yang tidak semua kita mendapatkan kesempatan itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih berjumpa dengan kita di bulan Ramadan, tarawih bersama, buka bersama, sahur bersama, tapi mungkin tahun ini tidak. Padahal diriwayatkan dalam satu hadis betapa bedanya orang yang mendapatkan Ramadan dengan yang tidak mendapatkan Ramadan. Ada satu hadis yang menceritakan dua orang sahabat yang masuk Islamnya bersama, sama-sama mereka berjuang di jalan Allah, tapi yang satu meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, lalu satunya lagi meninggal tahun berikutnya. Lalu dimimpikan bahwa sahabat yang meninggal tahun berikutnya justru lebih terdahulu masuk surga. Lalu sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, mana mungkin sahabat yang meninggal dahulu dan dia meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah dikalahkan dengan sahabat yang meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja. Lalu Rasulullah bertanya, alaysa asha sanatan ba'dah? Bukankah si fulan ini yang mati belakangan dia lebih panjang umur 1 tahun? Alaysa huwa qad adraka Ramadan? Bukankah sahabat ini telah berjumpa dengan Ramadan? Artinya ketika seorang hamba mendapatkan Ramadan lalu menggunakannya untuk melakukan amal soleh, dia akan Allah berikan derajat yang tinggi. Sehingga kita maknai bahwa para ulama memerintahkan atau menasihati kepada kita bintihazil fursah. Mereka menjadikan ini sebagai kesempatan. Badirul fursata wahdhar fautaha fabuluhal izzati fi nailil furas. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Ahmad Imam bin Hanbal, Ibnu Rajab Al-Hambali, yang menceritakan bahwa para ulama dahulu menjelang Ramadan 6 bulan sebelum sudah berdoa agar dapat kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Setelah 6 bulan berikutnya berdoa untuk minta supaya amal-amalnya diterima di bulan Ramadan. Yang ketiga, nastaqbiluhu bi tajdidin niyah wal azmil qawi. Para ulama mengatakan hendaknya menjelang Ramadan kita memperbarui niat kita. Jangan sampai kita salah niat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali niatnya harus ikhlas, caranya harus benar, berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah seharusnya menjelang Ramadan di mana musimnya kita melakukan berbagai macam amal soleh, pastikan kita kontrol hati kita. Kita tanamkan tekad kita untuk bersungguh-sungguh beramal, tapi yang tidak kalah penting kita perbaiki niat kita. Niatnya adalah tidak lain hadza khalisan liwajhillah. Ini semua kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nastaqbiluhu bitaubah. Kita menghadapi bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, wahai para ulama, wahai tuan guru, kenapa taubatnya menjelang Ramadan? Bukankah kita setiap saat memang diwajibkan untuk bertaubat? Karena setiap saat banyak berdosa. Kata para ulama, iya, karena bulan Ramadan ini adalah musim beribadah, musim untuk bertaqarrub, musim untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Dan seseorang itu demi Allah, kata mereka, tidak akan bisa mendapatkan lezatnya ibadah, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau di hatinya mereka masih kotor dengan dosa. Sehingga salah satu cara supaya kita bisa menikmati ibadah-ibadah hidangan Ramadan ini adalah dengan cara membersihkan hati kita. Karena setiap dosa-dosa yang kita lakukan itu akan mengotori hati kita. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba damban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Karena setiap hamba ketika melakukan kesalahan itu akan membekas dalam hatinya noda, yang apabila noda-noda itu dibiarkan, kita tidak bertaubat, kita tidak minta ampun kepada Allah, akan mengotori hati kita. Dan ketika hati kita kotor, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan.
Tentu banyak lagi nasihat-nasihat para ulama bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan bisa diberikan taufik dan hidayah untuk memaksimalkannya dengan mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa naha 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.